ada sesuatu yang berbeda. Alhamdulillah, saya kedatangan tamu spesial dari PT Auraseed, pemilik benih cabai rawit Ori 212. Ciri-ciri keasliannya. Ciri-ciri keaslian, kalau dari tampak depan yang pertama, tas label atau ditempel. Oh, langsung. Tapi sudah ya? langsung printing di kemasan. Bukan tempelan. Ya. Oke. Kandungan varietas tanaman. Oke. Jadi Ori ini sudah terdaftar resmi PVT di Kementerian Pertanian. Seperti itu. Kemudian yang ketiga. Yang ketiganya, di bagian atas kemasan belakang, ini di atas ada semacam barcode. Jika ingin mendapatkan benih rawit Ori 212 yang asli, insya Allah saya akan bantu untuk order ke PT Auraseed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, pada kesempatan video saat ini ada sesuatu yang berbeda. Alhamdulillah, saya kedatangan tamu spesial dari PT Auraseed, pemilik benih cabai rawit Ori 212. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji. Terima kasih udah datang. Sama-sama. Mas Kurnia. Terima kasih Pak Haji. Makasih. Jadi ini Mas Iit, ini Mas Kurnia. Sengaja dari kedatangan beliau saya bikin video. Jadi sebelum saya tanya opening sedikit. Pertama saya ingin menanyakan tentang jawaban dari banyak pertanyaan dari pemirsa tentang bagaimana cara melihat benih cabai rawit Ori 212 yang asli. Kemudian saya juga akan gali karakter tanaman cabai rawit Ori 212. Begitu Kang Iit? Iya, Pak Haji. Oke, saya mulai Kang Siap, Iit. Pak Haji. Terima kasih udah datang. Sama-sama Pak Haji. Ini di lokasi kebun Pak Haji Udin yang sering saya posting. Ya. Bisa dicek di video-video yang sudah saya posting. Kang Iit, ini kan sekarang banyak petani yang sudah banyak tertarik dengan cabai rawit. Ya, betul. Ori 212 ya. Betul, betul. Kalau boleh saya tahu penyebarannya sekarang udah di mana aja jangkauannya? Untuk benih Ori 212 ini Pak Haji memang kita pemasarannya udah sampai nasional ya. Iya. Memang untuk petugas resmi dari Auraseednya terbatas hanya di Pulau Jawa, kemudian di NTB dan juga di Sulawesi. Cuma kalau untuk penyebarannya karena sekarang zamannya sudah medsos, kemudian semuanya serba online, jadi untuk penyebaran produk kita sudah hampir ada di seluruh Indonesia. Ada ya? Iya. Nanti panggil Pak Ade aja, nggak Siap. mau Pak Haji. Siap Pak Ade. Gini Mas, Ya. nah justru dengan sekarang banyaknya penjualan tentang cabai rawit Ori, dari setiap postingan banyak yang menanyakan bagaimana sih yang asli dengan harga yang sangat berbeda-beda. Nah, mungkin Kang Iit bisa memberikan kisi-kisi ringkas, penjelasan sederhana, cara melihat benih cabai rawit Ori 212 yang asli seperti apa, Kang? Siap. Oke. Terima Kebetulan kasih. bawa ya. Nah, kebetulan saya juga bawa kemasannya. Ini asli. Bisa didekatkan Mas Dika. Mungkin bisa dilihat seperti ini. Nah, ciri-ciri keasliannya. Ciri-ciri keaslian, kalau dari tampak depan yang pertama, untuk gambar Ori, gambar tulisan Ori 212-nya dan juga gambar cabenya ini sudah tidak menggunakan kertas label atau ditempel. Oh, langsung. Tapi sudah ya? langsung printing di kemasan. Bukan tempelan. Ya. Oke, satu. Satu itu, kemudian yang kedua, di sini kita untuk cabai Ori 212 kita sudah ada logo PVT atau PVT. Pelindungan Varietas Tanaman. Jadi Ori ini sudah terdaftar resmi PVT di Kementerian Pertanian. Seperti itu. Kemudian yang ketiganya di bagian atas kemasan belakang, ini di atas ada semacam barcode. Oh, ini ya, yang ini ya? Ya, yang di garis oranye yang di atas. Ada garis oranye. Di atas keterangan produk. Di situ kalau kita lihat secara mata terbuka memang tidak begitu kelihatan, tapi kalau kita amati dengan seksama di situ ada seperti tertulis, 3 dimensi. Ya, ada tertulis Ori 212. Coba saya boleh lihat. Dilihat Pak Haji.
Oke, jadi ada bayang-bayang tulisan Ori 212 ya? Betul. Oh iya, oke. Oke. Selanjutnya apa? Tidak ada Pak Haji kalau secara spesifik, tapi yang paling utama itu sih. Tiga hal tadi ya. 3 hal tadi dari pertama tadi di bukan tempelan ini, kemudian logo PVT. Oke. Dan yang paling utama sebenarnya ini. Karena ini ya. Kecil kemungkinannya untuk bisa ditiru oleh orang lain selain dari Aurasit Indonesia. Oke. Jadi mungkin penjelasan tadi dapat memberikan gambaran kepada kita cara melihat benih cabai rawit Ori 212 yang asli dan palsu ya, gitu. Pak Haji. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan tadi cukup jelas. Sekalian, mumpung dari tim Aurasit ada di sini, saya sekalian tanya-tanya. Kan saya kalau keliling ke kebun-kebun cabai rawit, sekarang mayoritas di Banten nih banyak rata-rata tanam cabai rawit Ori 212. Alasannya konon produksinya tinggi, kemudian penjualannya juga harganya bagus. Itu yang selalu disampaikan Kang Arif dari Jiput, bisa cek videonya. Betul, siap. Nah, mungkin saya ingin menggali sedikit dari sisi karakter tanaman cabai rawit Ori ini. Nah, menurut Kang Iit, kalau dari sisi perawatan, pemupukan untuk cabai rawit Ori, selain yang general atau selain yang umum kita tanam cabai, ada nggak hal-hal yang spesifik yang akan mendorong memaksimalkan hasil daripada penanaman cabai rawit Ori 212 ini? Oke, baik, saya coba jawab ya, Pak Ade ya. Jadi memang secara umum ya, umumnya teman-teman petani cabai pasti sudah paham lah bagaimana cara merawat cabai yang baik dan benar. Tapi kalau untuk Ori 212 ini ada hal yang saya garis bawahi, Pak Ade. Jadi ada di penggunaan unsur P dalam pemupukannya di masa-masa vegetatif. Dari awal vegetatif, sudah kita push dengan fosfat. Gitu ya? Ya, dan disarankan juga menggunakan fosfat yang slow release. Oh gitu. Jadi bisa digunakan pada saat pemupukan dasar juga bisa dipakai. Oh gitu. Ya. Tapi unsur fosfat ini dominan ya untuk yang sangat penting untuk Ori 212 mungkin ini. Karena itu postur pohonnya yang besar ya. Betul Pak Haji. Jadi produktivitasnya juga itu yang paling utama untuk fosfat ya. Betul. Dari vegetatif udah kita coba aplikasikan fosfat yang lumayan dibanding nitrogen dengan kalium ya. Betul. Oke. Kemudian selanjutnya ada lagi. Saya rasa itu yang paling utama. Kalau untuk selebihnya nanti tinggal menyesuaikan bagaimana kondisi tanaman. Ya, artinya tentang hama dan penyakit. Tentunya konsep pencegahan tetap itu yang terbaik ya. Pak Haji. Oke. Nah, menurut Pak Iit, tadi kan kita udah keliling nih, ngelihat searea ini. Apa komentarnya tentang tanaman yang ditanam di kebun tempat Pak Haji Udin ini? Dari pertumbuhannya, dari kesuburannya. Kesan pertama tadi semenjak di perjalanan menuju kemari, kelihatan dari jauh sudah hijau. Ini tanaman bagus. Oh gitu. Kesan pertama ya. Setelah mendekat, ya memang bagus. Pak Haji. Pertama dari postur tanamannya kelihatan ya kalau orang kekar lah gitu. Oke. Kemudian dari sisi kebersihan lahan juga terawat. Oke. Kemudian dari sisi kerapihan pun juga lumayan bagus. Jadi, ya, alhamdulillah. Selain tanamannya sehat juga enak gitu dipandang mata. Oke. Jadi apa yang dilihat di kebun ini cukup lumayan bagus ya. Bagus. Oke, kembali ke Ori 212 Kang Iit. Baik. Kalau untuk kesesuaian tanam cabai rawit Ori, kan ada yang menanyakan juga nih. Kebetulan saya kan di dataran rendah nih Kang Iit. Apakah cocok di dataran tinggi? Rekomendasinya sebenarnya untuk dataran mana? Ori 212 ini memang sejauh mulai muncul memang banyak ditanam di dataran rendah sampai menengah. Walaupun sebenarnya Ori 212 ini juga bisa dibudidayakan di dataran tinggi. Rekomen sebenarnya. Sebenarnya rekomendasi juga, ya. Tapi penyebaran yang paling banyak saat ini dataran rendah sampai ke menengah. Medium, ya. Oh, gitu ya. Betul. Tapi dataran tinggi bisa ya. Ya. Oke. Sejak tahun berapa sih mulai Ori 212 ini diproduksi Kang Iit? Kalau untuk mulai risetnya mungkin dimulai dari 2010 ke sini ya, Pak Ade. Cuma kalau mulai dipasarkan, kalau saya tidak salah dimulai di tahun 2016 atau 2017. Cukup lama ya? Ya. Dan sekarang sudah sangat populer. Dan mulai booming itu
di tahun 2020 ke sini. 2020 ke sini. Apa yang dikenal dengan cabai rawit setan itu bukan? Cabai rawit setan. Oh gitu ya. Betul. Dan sekarang memang di pasar itu cabai rawit setan, cabai ori ini luar biasa ya. Luar biasa, terutama dari sisi harga juga kan dibedakan dengan cabai yang lain. Gitu. Nah itu yang selalu disampaikan Kang Arif dari Jiput, bahwa kenapa dia fokus nanam cabai rawit ori 212 karena harganya katanya beda 10.000. Iya, betul. Nah, ada Kang Lis. Sini Kang Lis gabung. Nah, tadi beliau ada perlu. Sini gabung. Biar sama-sama. Duduk sini. Ini Kang Lis. Tadi udah saya kenalkan karena sebelah sini. Sebelah sini Kang Lis. Oke. Jadi tadi udah saya jelaskan dari Aurasid yang punya benih cabai rawit ori 212. Tadi udah saya tanya gimana penilaiannya kebun di sini? Bagus katanya. Bagus. Ada yang mau ditanyakan sama Kang Lis? Pada kesempatan sekarang mumpung ada yang punya, apa pernah ngalami masalah atau gimana? Kita nyoba ori gitu. Oh, jadi intinya yang sekarang baru pertama kali untuk ori ya. Okay. Terus ujungnya ini alhamdulillah semenjak nanam itu nggak ada kendala keriting. Kalau yang sekarang keriting nggak ada gitu. Nggak ada. Cepat pertumbuhannya. Saya ngelihat juga dari kondisinya ini ibaratnya bangunan ini pondasinya udah kuat nih untuk nanti bisa panen maksimal lah gitu. Amin. Ada satu hal yang unik Kang Git. Ya. Jadi boleh dicek dari video-video yang sudah saya posting bersama beliau. Baik. Penyepraian, obatnya itu aja. Pupuk yang digunakan itu aja. Tapi tadi begitu dengar fosfat, memang itulah yang beliau lakukan, memaksimalkan fosfat. Jadi sesuai. Ada kesesuaian. Gitu. Jadi memang ini kalau ditanya penyemprotannya apa, tidak pernah berganti Pak. Abasel, Upload, Antrakol, udah. Sampai Pak Haji juga udah hafal. Sampai saya hafal. Asal nanya apa lagi gitu. Jadi apa jawaban beliau? Selagi itu menggunakan itu masih mampu, kenapa harus repot-repot ya? Dan inilah hasilnya dengan tidak bermacam-macam. Adapun pupuk, Ponska, NPK 16 yang tawon, kalsium, saya hafal apa yang digunakan beliau karena udah berulang kali. Oke, Kang It. Sekarang udah kenal sama Kang Is, Kang Lis yang di sini dengan timnya. Ada saran buat Kang Lis dalam menangani cabai rawit ori 212 ini? Ya, intinya tetap menggunakan budidaya yang baik dan benar. Karena benih sebagus apapun kalau tidak dirawat dengan baik juga hasilnya tidak akan maksimal. Oke. Dan masih ada yang mau ditanyakan Kang Lis? Ya, kalau dipertimbangkan kalau ori itu kayak minyak itu lesang. Oh, bening, mengkilat. Mengkilat. Iya, mengkilat. Dan memang itu benar Kang Lis. Jadi memang salah satu ciri khas kekalahannya. Keunggulan ori, kenapa harganya dibedakan di pasar tidak semata-mata itu karena kita yang nyuruh gitu ya supaya harganya dibedakan. Tapi memang dari pasar sudah menilai gitu. Jadi kualitas ori ini terutama di ketebalan kulitnya, kemudian dari warna mengkilatnya. Itu dibandingkan yang lain, ori jauh lebih unggul. Dan tidak keriput, kata Kang Arif gitu. Walaupun sudah disimpan beberapa hari, misalkan di pasar numpuk, itu tetap kualitasnya tetap maksimal. Oke. Jika ingin mendapatkan benih rawit ori 212 yang asli, insya Allah saya akan bantu untuk order ke PT Aurasid, ke Pak Iit. Jadi saya bisa bantu teman-teman yang membutuhkan, silahkan WA ke saya. Nomor ada di bio. Insya Allah saya bisa membantu supaya kita tidak ragu untuk mendapatkan benih cabai rawit ori 212 yang asli. Nah, mungkin obrolan di pertemuan pertama mungkin cukup di sini, Kang Iit. Pak Ade. Insya Allah saya menunggu kedatangannya lagi sebulan ke depan, mungkin udah berbuah ini. Insya Allah diagendakan. Siap. Kurang lebihnya saya mohon maaf Kang Iit, Kang Lis nuhun, saya selalu bolak-balik. Kang Kukur sudah menemani ke sini. Jadi pemirsa, itu obrolan singkat bersama Kang Iit dari PT Aurasid, pemilik cabai rawit ori 212. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau baik tentang melihat keaslian benih, kemudian ada sesuatu yang harus dipush dalam pemupukan cabai rawit ori 212 ini menjadi pedoman buat kita semua dan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya bersama Kang Iit,
Kang Ukur dan Kang Lis pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.